Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sini saya akan membawakan sedikit materi tentang metode dan media pembelajaran sains untuk anak usia dini. Yang mana tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi mata kuliah pengembangan sains dan matematika anak usia dini dengan dosen pengampu Ibunda Dwi Nuraini Dahlan, MPD. Metode pembelajaran sains pada anak usia dini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode dapat diartikan sebagai cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan melaksanakan atau pelaksana suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi material, fasilitas perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikut adalah macam-macam metode pembelajaran anak usia dini menurut Mursid. Yang pertama adalah metode bermain, di mana metode bermain merupakan kegiatan yang memberikan kepuasan bagi diri sendiri. Melalui bermain, anak memperoleh pembatasan dan memahami kehidupan. Sedangkan menurut Dvoretsky dalam Mursid juga mengatakan bahwa bermain merupakan kegiatan yang memberikan kesenangan dan dilaksanakan untuk kegiatan itu sendiri, yang lebih ditekankan pada caranya daripada hasil yang diperoleh dari kegiatan itu. Nah, kegiatan bermain ini dilaksanakan tidak serius dan fleksibel. Nah, dalam bermain, anak-anak diajak untuk berpikir di mana ia harus mampu menyelesaikan permasalahan. Yang kedua adalah metode bercakap-cakap. Bercakap-cakap berarti saling mengkomunikasikan suatu pikiran, perasaan secara verbal atau mewujudkan kemampuan bahasa anak. Metode ini juga mampu memberikan pembelajaran tentang sains, yakni di mana anak menanyakan tentang apa yang telah mereka ketahui dan mereka amati, seperti mengamati sebuah tumbuhan sejak awal penanaman sampai tumbuh besar. Metode yang ketiga yaitu metode karya wisata. Karya wisata merupakan salah satu metode melaksanakan kegiatan pengajaran anak-anak dengan cara mengamati dunia lingkungan secara langsung, sesuai dengan kenyataan yang meliputi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Metode yang keempat yaitu metode bercerita. Ada beberapa teknik dalam bercerita yang dapat digunakan oleh guru, di antaranya yaitu membaca langsung dari buku, menggunakan ilustrasi dari buku gambar, menggunakan papan flanel, menggunakan boneka, bermain peran dalam suatu cerita. Yang kelima yaitu metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas ini sengaja diberikan kepada anak yang harus dilaksanakan dengan baik. Nah, tugas ini diberikan untuk memberi kesempatan menyelesaikan tugas yang didasarkan pada petunjuk langsung dari guru. Metode yang keenam yaitu metode proyek. Proyek merupakan metode pembelajaran yang dilakukan anak untuk melakukan pendalaman tentang suatu topik pembelajaran yang diminati satu atau beberapa anak. Nah, metode proyek ini memberikan pengalaman belajar terhadap suatu topik yang harus dikerjakan secara berkelompok. Metode pembelajaran untuk anak usia dini yang berikutnya yaitu metode demonstrasi. Nah, demonstrasi ini berarti menunjukkan, mengerjakan, dan menjelaskan. Jadi, dalam demonstrasi ditunjukkan dan dijelaskan cara-cara mengerjakan sesuatu.
Melalui demonstrasi diharapkan anak dapat mengenal langkah-langkah pelaksanaan. Nah, seringkali metode demonstrasi ini digunakan karena guru mengalami kesulitan untuk menjelaskan dengan kata-kata. Manfaat dari metode demonstrasi ini dapat digunakan untuk memberikan ilustrasi dalam menjelaskan informasi kepada anak. Dapat juga membantu meningkatkan daya pikir anak, terutama daya pikir anak dalam peningkatan kemampuan mengenal, mengingat, berpikir konvergen, dan berpikir evaluatif. Nah, sedangkan tujuan dari metode ini adalah peniruan terhadap model yang dilakukan, agar anak dapat meniru contoh perbuatan yang didemonstrasikan guru. Nah, metode demonstrasi ini merupakan metode yang sangat efektif dalam membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usahanya sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Yang kedelapan adalah metode eksperimen. Metode yang berkaitan dengan pembelajaran sains menurut Sonher dalam Kumalasari menyebutkan metode bereksperimen merupakan metode yang berkaitan dengan pembelajaran sains karena metode eksperimen mampu memberikan kondisi belajar yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan kreativitas secara optimal. Media pembelajaran sains untuk anak usia dini. Media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Penggunaan media pengajaran dapat membantu pencapaian keberhasilan belajar. Media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan. Jadi, media adalah perluasan dari guru. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah perantara yang berfungsi menyalurkan pesan dan informasi dari sumber pesan yang akan diterima oleh si penerima pesan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran sains untuk anak usia dini merupakan suatu perantara atau penggunaan alat bantu dalam pembelajaran sains pada anak usia dini dengan berbagai macam bentuk seperti gambar, lingkungan, maupun replika dengan tujuan mempermudah guru dalam memberikan pembelajaran sains dan membuat anak tertarik dalam belajar sains serta menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Media pembelajaran sains untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu media gambar. Nah, media gambar adalah suatu perantara yang memudahkan pembelajaran dalam bentuk gambar-gambar, garis, simbol-simbol, maupun kata-kata. Yang kedua yaitu media lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang sifatnya eksternal terhadap diri individu, karena lingkungan merupakan sumber informasi yang diperoleh melalui panca indera yang kemudian diterima oleh otak. Nah, lingkungan sendiri di dalam proses pembelajaran dan pengajaran secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 macam lingkungan belajar, yaitu lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan. Lingkungan sosial ini adalah lingkungan yang mengajarkan kita tentang sosial, yaitu interaksi terhadap sesama manusia. Lingkungan alam yaitu segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara. Dengan mempelajari lingkungan alam, siswa dapat lebih memahami materi pembelajaran di sekolah serta dapat menumbuhkan cinta alam. Yang ketiga yaitu lingkungan buatan, yang mana lingkungan yang sengaja diciptakan oleh manusia atau yang sudah didesain sebelumnya.
Nah, lingkungan tersebut dapat dimanfaatkan sekolah untuk proses belajar di luar jam pembelajaran dalam bentuk penguasaan, dalam bentuk penugasan terhadap siswa atau dalam waktu khusus sudah dipersiapkan. Yang ketiga yaitu media replika. Replika adalah sebuah salinan yang sama persis dengan bentuk dan fungsi dari alat, barang, atau lainnya. Replika biasanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah dan biasanya disimpan di dalam museum. Manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran yang pertama yaitu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Yang keenam, media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Demikian tadi pembahasan tentang metode dan media pembelajaran sains untuk anak usia dini. Demikian dari saya, Sri Wahyuni. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.